Menentukan permasalahan mengenai perbandingan senilai dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti video berikut ini. Oke, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah mengenai bab perbandingan, yaitu mengenai perbandingan senilai. Meskipun kita dengan mudah menemukan situasi, proporsi, atau perbandingan senilai dalam berbagai hal, namun beberapa situasi akan terlihat berbeda dan sulit ditentukan apakah termasuk proporsi atau bukan. Seperti contoh yang akan Bapak berikan pada kesempatan kali ini. Di situasi pertama atau situasi A, terdapat beberapa permasalahan. Dan di situasi B juga ada permasalahan. Permasalahan-permasalahan antara situasi A dan situasi B ini akan kita coba lihat apakah situasi A dan situasi B ini merupakan proporsi atau perbandingan senilai atau bukan. Mari kita ikuti penjelasan berikut ini. Kita selesaikan di situasi yang A dulu. Di situasi yang A, kalau kita buat dalam bentuk tabel, jika harga dari beras 4 kilo itu 36.000 dan harga dari 8 kilo itu berapa? Harus kita cari dulu perbandingan harganya dulu. Baru kita bisa menentukan bahwa ini adalah perbandingan senilai atau bukan. Mari kita selesaikan. Maka 4/8 didapat dari perbandingan 4/8 sama dengan 36.000 berbanding 4 berbanding P atau yang akan ditanyakan. Maka jika kita ingin mencari nilai P adalah 8 dikali 36.000 dibagi 4. 8 dikali 36.000 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 288.000 dibagi dengan 4. Nilainya adalah 72.000. Berarti kalau kita beli 8 kilo beras, maka harga yang harus kita bayar adalah 72.000. Mari kita lihat apakah ini proporsi atau bukan, atau perbandingan senilai atau tidak. 4/8 ini ya, kalau kita sederhanakan sama-sama dibagi dengan angka 4, maka hasilnya adalah 1/2 ya. 4 dibagi dengan 4 hasilnya 1, 8 dibagi 4 hasilnya adalah 2. Maka ini bisa kita sebut perbandingan 1/2. Bagaimana jika 36.000 berbanding dengan 72.000? Kita coba lihat. 36.000 berbanding 72.000. 36.000 kalau kita bagi dengan 36.000 maka hasilnya adalah 1. Dan 72.000 kalau dibagi dengan 36.000 hasilnya adalah 2. Maka 1/2. 36.000 dibagi 36.000 hasilnya 1. Dan 72.000 dibagi 36.000 hasilnya adalah 2. Maka bisa kita sebut juga 1/2. Maka yang bagian sebelah sini 1/2, yang bagian sebelah sini 1/2, maka ini bisa kita sebut dengan perbandingan senilai. Mari kita lihat bagaimana situasi yang B. Di situasi yang B, kalau kita buat tabelnya seperti ini. 4/2 dan umur yang satunya adalah umur Budi 8 banding belum kita ketahui. Kita cari dulu ya. Seperti ini. Kalau kita cari itu hasilnya adalah 6. 4/2 berbanding 8 banding P. Hasilnya cara mengerjakan sama seperti ini. Kalau kalian cari sendiri di rumah maka hasilnya adalah 6. Maka seperti ini. 4 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 2. 2 dibagi dengan 2 hasilnya adalah 1. Maka 2 berbanding 1 atau 2/1. 8/6 kalau kita bagikan itu sama-sama bisa dibagi dengan angka 2 ya, sama-sama bisa dibagi dengan angka 2. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Maka perbandingannya adalah 4/3. Sedangkan yang 4/2 ini hasil penyederhanaannya adalah 2/1. Dan 8/6 ini penyederhanaannya adalah 4/3. Maka ini tidak senilai. Nilainya tidak sama. Maka ini kita nyatakan tidak senilai. Jadi kesimpulannya adalah situasi A merupakan perbandingan senilai atau proporsi. Sedangkan situasi B bukan perbandingan senilai. Begitulah cara melihat bahwa situasi A dan situasi B ini apakah perbandingan senilai atau bukan.
Kita coba lihat dibanding situasi yang berbeda dalam bentuk seperti ini. Situasi A dan situasi B dalam bentuk bidang datar seperti ini. Kita coba lihat di situasi A, tabelnya seperti ini. Panjangnya 6, lebarnya 12. Untuk yang gambar kedua, panjangnya 3, lebarnya 6 ya. Panjangnya 3, lebarnya 6. Maka di sini bisa kita lihat 6 banding 3, itu kalau kita sederhanakan sama-sama bisa dibagi dengan angka 3, berarti 6 dibagi 3 sama dengan 2, 3 dibagi 3 sama dengan 1, berarti 2 per 1 atau 2 banding 1. Kemudian 12 berbanding 6, sama-sama kita bisa bagi dengan angka 6 ya. 6 kalau kita 12 kalau kita bagi dengan 6 hasilnya 2, 6 kalau kita bagi dengan 6 hasilnya 1, berarti 2 banding 1, sehingga ini bisa dikatakan perbandingan senilai 2 banding 1 dan 2 banding 1. Mari kita lihat di situasi yang kedua, situasi yang B, apakah ini merupakan perbandingan senilai atau bukan. Panjangnya 3, untuk yang lebarnya 6. Kemudian yang kedua, panjangnya 6, lebarnya 9. 3 banding 9 ini sama-sama bisa dibagi dengan angka 3 menghasilkan 1 per 2. Kemudian 6 banding 9 ini sama-sama bisa dibagi dengan angka 3. 6 dibagi 3 hasilnya 2, 9 dibagi 3 hasilnya 3, maka 2 per 3. Di sini 1 per 2, di sini 2 per 3, maka ini tidak bisa dikatakan senilai, sehingga ini di situasi yang B ini bukan perbandingan senilai. Berbeda dengan situasi yang A, perbandingannya bisa dikatakan senilai. Nah, itulah mengenai perbandingan senilai dalam situasi-situasi tertentu. Mari kita lihat dalam bentuk latihan ini untuk mengetahui kemampuan kalian dalam membedakan mana yang perbandingan senilai atau proporsi atau bukan. Silakan kerjakan seperti biasa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.